Yang maksudnya tongkat langit itu apa, Bunda? Nah, ini coba, ini pengalaman ritual. Pengalaman, Jadi pengalaman ritual, coba tongkat langit. Jawabnya nanti baru kita ingat. Apa tuh? Jadi tongkat langit bisa juga diartikan kita sumpah lidah itu Sumpah tadi. lidah. Jadi kita tidak akan menggunakan lidah kita kecuali hal Yang kebaikan. Jadi alhamdulillah kan dengannya terungkap fakta-fakta yang sudah kita ajarkan itu semuanya syarat dengan keajaiban. Hal yang di luar logika kita itu akan terjadi dan akan dijawab oleh waktu. Oh begini. Jadi yang kita tadinya nggak mungkin, ternyata jadi gini. Ini jawabannya Pak Haji. Nah, jadi Tadinya itu Pak Haji dengan dibimbing oleh semesta, semesta pribadinya Pak Haji sendiri sudah ketemu judul ilmu pakai kitab basah atau kitab teles. Kitab teles itu apa? Jadi kalau kita mau ikut seperti yang pelajaran yang dulu, yang mirip seperti kita, kita kan tahu kita mirip kita. atau Nabi Muhammad. Kita belum pernah kenal. Tapi kalau dia ini aku Nabi Muhammad, ya udah ikut itu. Karena nggak jin setan iblis nggak akan bisa nggak bisa mengganggu. mengganggu ya. Terus Bu Haji, saya mau nanya lagi masalah tongkat langit nih ya. Saya kebiasaan tongkat langit tuh bukan lagi meditasi aja, kadang-kadang di luar meditasi misalnya berkendara tuh otomatis aja gitu. Apalagi kalau udah ngobrol, biasanya kan ngobrol saya sering ngasih saran-saran ini. Saya lebih banyak dengan tongkat langit itu lebih banyak mengamati gitu loh. TikTok ini, Iya. TikTok. Oh, jadi kita bisa kenal mana yang ego, mana yang bukan. Itu kira-kira bahaya nggak itu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Walaupun di luar meditasi sih. Enggak. Itu kan kalau sudah dengan kesadaran itu sudah kayak alamiah aja. Iya. Bahasa Indonesia kita kan, nanti kalau kita jawab gibah kan gitu maksudnya, makanya tongkat lagi itu mungkin saya lebih menahan diri lah gitu. Dalam alam bawah sadar, kamu tuh pengamat, kamu tuh pengamat, kamu tuh pengamat. Iya. Gitu aja seperti Itu sudah mulai berproses. Iya. Sudah mulai berproses. Maupun aku potong dikit. Yang maksudnya tongkat langit itu apa, Bunda? Nah, ini coba, ini pengalaman ritual. Pengalaman, Jadi ya. pengalaman ritual, coba tongkat langit. Jawabnya nanti baru kita ingat. Apa tuh? Bagian. meditasi dulu ya. Ya makanya Kan baru dengar. biarin. Kan ini pemahaman tongkat langit biar dia sadar Ya, juga. jadi karena tadi kan sudah ditahukan kalau ketika meditasi itu kita nggak bisa berbicara ya. Karena lidah kita keluh. Ketika kita kosong, ketika kita udah macam tawan, kalau bahasa Jawanya suwung ya, itu lidah kita keluh. Bahkan kita mulai masuk meditasi udah lidah kita udah keluh. Tahu lidah keluh? Tahu. Itu tongkat langit. Jadi tongkat langit bisa juga diartikan kita sumpah lidah itu Sumpah tadi. lidah. Jadi kita tidak akan menggunakan lidah kita kecuali hal Yang kebaikan. Nah ini salah satu kalau bisa ngepasnya sama pitulung Bu. Ya. Karena salah satu kudrat irodat sama bahasa kalam ya. Kalam ya, sifat kalam. Kalau kita belajar ilmu pitulungan ya, pitulungan orang Jawa bilang pitulungan. Pitulungan ya. Pitulungan. Kita menyadari bahwa pitulungan itu bukan punya kita, Pertolongan. bukan milik kita. Bahasanya kita tuh sadar ini pinjaman loh, gitu loh. Kita dipinjemin. Kalau saya kan melihat dari kitab-kitab kehidupan ya, orang ada yang punya mata, tapi nggak bisa melihat. Ya kan ada banyak kan sebetulnya tunanetra. Orang punya
telinga ada, tapi dia nggak bisa mendengar. Tunarungu. Ada punya lidah, punya mulut, tapi dia nggak bisa berbicara. Tunawicara kan? Nah, ada orang punya raga tapi tidak bisa bergerak, stroke. Ya, tadi nggak diberi irodat kan? Nggak dikasih kudrot kan? Iya, bisa tunada. Jadi kalau kita memahami ilmu pitulungan, kita akan sadar. Tadi gua bilang nggak bisa kita menggunakan lidah sembarangan, mulut sembarangan. Yang tadinya hobinya gibah, yang tadinya hobinya fitnah, yang tadi hobinya mengadu domba, yang macam-macam seperti itu dengan ilmu tongkat langit, itu dengan sendirinya kita akan terhindar gitu. Seperti itu. Yang penting sadar bahwa tujuh itu dititipkan, diamanahkan. Itu pitulungan. Kudut irodat ilmu hayat sama bahasa kalam kalimat. Makanya ketika siram jamas itu kenapa di pancuran 7 itu aja 7 lubang yang netes airnya, yaitu pitulungan, simbolik saja. Itu pitulungan. Itu pitulungan. Itu pitulungan. Yaitu seperti itu. Jadi sudah terjawab ya. Jadi kalau mau panas sebenarnya itu aja. Dalam ini itu aja ilmu 7 pitulungan itu. Pitulungan. Gampang menuju fananya gampang. Insya Allah. Kan jadi makin lama makin bisa ini karena dengan latihan sih ya. Pelatihan terus. Tapi kalau pengen keberlimpahan udah mirroring itu aja, itu lebih cepet. X-nya lebih. Pak Haji itu kesulitan abisnya, udah nggak usah dipikirin, nggak usah apa, udah ngaca ya. Saya seringnya jadi Tarzan kalau ngaca, cuman nggak ada tali gitu. Itu paling pertanyaan aku nih Bunda. Yang kayak kemarin kan yang di pantai, yang aku bilang sama Bunda itu, waktu meditasi kan sampai 3 kali buka mata bolak-balik tuh, akhirnya udah aku terusin. Tapi kok di sini nggak ada yang feelnya dapet gitu. Iya, mungkin karena vibrasi mempengaruhi. Iya, vibrasi. Apa energi setempat. Karena apa yang nampak dari depannya kan terbayang di dalam kaca itu. Jadi memang perbedaan cahaya kuning ya itu bukan cahaya lilin kan hampir sama kayak lampu semprong itu cahayanya sama lah. Kayak lampu-lampu dulu kan cahaya begitu. Itu seperti. Jadi memang ada perbedaan pada cahaya itu dengan yang tidak ada cahaya atau cahaya dari luar lampu begini tapi sedikit tembus lah ya. Itu perbedaan. Jadi alhamdulillah kan dengannya terungkap fakta-fakta yang sudah kita ajarkan itu semuanya syarat dengan keajaiban. Hal yang di luar logika kita itu akan terjadi dan akan dijawab oleh waktu. Oh begini. Jadi yang kita tadinya nggak mungkin, ternyata jadi mungkin. Jadi yang mirroring itu berarti itu dia muncul itu adalah yang dalam diri kita ya. Dalam diri. Dalam diri, tapi kita dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Apa sebutan? Jadi dalam sadar. Apa nama disebut? Mirroring. Pakai kaca. Jadi maaf gue minta tolong kalau. Iya. Nah, ini jadi kan sudah pernah aku bicara sama ibu kan. Jadi kalau seperti saya yang bilang tadi itu Bu, kami itu pakai diajarin dulu pakai kaca kaset, kalau tidak bisa kita timbulkan ke diri kita. Misalnya seperti kan memang lain kan yang pernah ini misalnya saya ini mau bertemu dengan diri saya kan kuhadapkan diri saya di sini berbicara berapa mau jadikan berapa dia bicara tapi itulah kalau memang kita agak kabur-kabur terpaksa ambil kaca. Tapi kalau sudah lancar tidak perlu asal ngejam sudah timbul dia. Tapi itu dulu Bu. Ini kan yang saya cerita Ibu kemarin. Kan kuncinya sudah ini karatan itu. Kan saya bilang Ibu. Jadi kita itu pakai kaca ini kalau sudah ada agak kabur-kabur diperbarui. Beratnya kan. Tapi kalau tidak kabur langsung kan itu buktinya bahwa ini jadi dengan tidaknya. Misalnya saya mau bepergian, saya kan tanya dulu sampai tidak saya ketemu ibu atau baliknya nanti atau bagaimana kan saya bicara. Semenjak ada yang namanya zikir itulah aku bilang ibu hilang Bu semua sama zikir. Yang saya ceritakan waktu pergi Sulu itu kan bukan bilang jahat minta maaf. Waktu saya itu tidak pernah memang cari-cari baca-baca itu apa. Pokoknya timbulkan sudah mau berangkat sampai di mana karena Pak Haji jadi tadinya levelnya sudah
segini, Ya. turun lagi. Ya, itulah saya dibilang Dia mulai zikir sekian ribu, sekian ini. Iya, Itu yang udah sebenarnya turun. tinggal selangkah lagi Pak. Zikir Pak Haji tinggal selangkah lagi, namanya disebut zikir sirul asrol ya. Iya. Sirul itu la hautin wala harfin kan, Ya. tidak bersuara dan tidak berhuruf. Ya, pokoknya memang Dalam benar. hati itu tetap aja nggak boleh ada ucapan apa-apa. Tidak ada sama sekali, dan juga menerima tidak ada guru. Kalau udah sirul asrol itu hanya kesadaran. benar apa tidak, cuma Ya. itu minta diluruskan Bu. Saya terima itu ya, berarti tidak diomong guru saya bahwa ini cuma saya sendiri dapat sendiri bahwa mungkin begini, tapi itulah saya pakai. Iya. Tapi alhamdulillah belum pernah gagal juga. Cuma karena semenjak ini mungkin perjalanan proses. Iya. Adalah kawan bicara begini, tempatlah ke sana, Iya. bukan menyalahkan salah saya sendiri. Jadi gini, ini jawabannya Pak Haji. Nah, jadi Tadinya itu Pak Haji dengan dibimbing oleh semesta, semesta pribadinya Iya, iya, Pak Haji iya, sendiri, iya. sudah ketemu judul ilmu pakai kitab basah atau kitab teles. Kitab teles itu apa? Kitab yang ada di alam semesta, semesta raya maupun semesta pribadi Pak Haji sendiri, gitu. Makanya Pak Haji punya kemelekatan untuk selalu berbicara dengan diri sendiri. Nah, itu sebenarnya udah jadi. Kemudian di perjalanan Pak Haji terpengaruh dengan hal-hal yang dianggap lebih tinggi. Iya, persis, tidak salah. Daripada apa yang diajarkan oleh kitab basah itu tadi yang ada di dalam diri. Jadi turun. Iya, sedangkan saya terima itu tidak diomong guru bahwa gini, sedangkan saya terima dikasih bang bukunya ini bacanya, gitu. Iya. Jadi Kalau itu turun, belum gitu. pernah niat mau, itulah makanya saya berani ke sana, kesini berusaha, alhamdulillah lancar. Iya. Tapi entah gimana, padahal cepatnya manggilnya. Tapi kodenya itu kalau dia tidak mau timbul, kalau pentingnya baru ambil kaca. Tapi alhamdulillah belum pernah saya pakai kaca, karena dia jelas sendiri. Ya, itu Malah tadi. dijelaskan itu. Malah kalau kita mau mati, kalau dia tidak ada itu tak usah ikut. Berarti itu setan manggil. Iya Nah. betul. Kalau itu nggak hadir, jangan ikut. jangan Karena ikut. berarti anasir yang beda. Iya, itu saya dipesan itu. Anasir beda. Kalau Iya. itu nggak muncul, Kan, nggak muncul. kalau bukan dia Kayak yang itu tidak, ya kayak nah. yang kayak kita itu masih muda atau apa itu. Jadi kalau kita mau ikut seperti yang pelajaran yang dulu, yang mirip seperti kita, kita kan tahu kita Iya, mirip kita. seperti atau Nabi Muhammad. Kita belum pernah kenal. Tapi kalau dia ini aku Nabi Muhammad, ya udah ikut itu. Karena nggak jin setan iblis nggak akan bisa Nggak bisa menyangkut mengganggu dia. gitu dengan Muhammad ini. Nah itu ikut aja itu. Kalau selain dua itu semuanya itu bukan. Karena ada kan orang Gitu. mengajari ada putih lah, inilah. Oh ini, bukan. enggak. Cahaya apa segala. Mirip Gitu. sama, emang mirip sama Ada kita. kan Cuma melihat dia itu. mungkin karena dia bangsa roh ya. Ya mungkin ada Jadi, begini. Dan yang jelas Wildan dia tadi itu gitu. yang muncul kayak kita itu cahayanya apa? Kalau dia cahayanya terang ini itu yang jelas itu saudara bagian daripada semesta pribadi. Oh. Tapi kalau itu bayangannya yang berbau kayak ada panas-panas, Iya, ada iya. hawa panas, berarti itu anasir yang alam, Artinya nar ya, nar, dari api, dari bukan api, nur, dari cahaya. nafsu, dari ego, atau mungkin dari jin, atau anasir jiwa-jiwa yang belum ketemu jalannya. Itu jadi harus diwaspadai itu. Makanya nanti kalau meditasi dibimbing A B C D-nya tolak, bukan itu tujuannya. Tapi kalau sudah itu semesta pribadi itu ya itu itu nggak akan pernah menyesatkan kita dan tidak pernah berkhianat sama kita. Karena itu ibaratnya sudah mendapatkan, kita sudah bisa memahami firasat, ilham, intuisi.